Ada Domino. Domino anak pertama balak-balak. Balik lagi nih, sesuai janji Mas Fadli, mau mengkupas tuntas balak-balak dari proses diambil sampai dilatih sampai jadi sampai sekarang di pemilik yang sekarang kita bahas nih. Jadi awalnya gimana tuh Mas Fadli? Ceritanya tuh balak-balak dari sebelum nama balak-balak dong berarti? Belum, tidak punya nama Mas. Tidak punya nama. Kenapa sejarah balak-balak? Kenapa saya namain balak-balak nih, dari namanya dulu, makna balak-balak. Karena bapaknya balak-balak yaitu QQ. QQ itu kan kalau biasa kita nih di pos ronda main kartu QQ kan? Yeah. Nah, QQ, saya berpikir siapa yang bisa ngalahin QQ kalau di main kartu kita di pos ronda itu. Oh, ternyata ada balak-balak. Tadi saya berpikir ada juga murni kan gitu Mas. Tapi kurang srek lah saya. Akhirnya saya namain balak-balak. Makanya balak-balak juga punya anak, saya namainnya Domino. Kenapa saya namainnya Domino? Nggak ada lagi nih yang bisa ngalahin balak-balak. Kartu udah paling tertinggi ya Mas. Akhirnya kenapa saya namain Domino? QQ dan balak-balak itu kan permainan kartu. Domino itu nama kartunya ya Mas ya. Yang disebut sama kita tuh gaple ya. Gaple. Akhirnya saya namain lah Domino. Alhamdulillah ya, hokinya sama kayak balak-balaknya dan sudah prestasi Mas. Juara 1 sudah prestasi. Alhamdulillah. Berarti diceritain dari awal tuh Mas, gimana si balak-balak bisa sampai ke kandang Benoa? Awalnya saya dapat telepon, saya lagi di rumah, saya dapat telepon dari teman saya kalau anak QQ itu ada mata asem mirip sama bapaknya, tapi anaknya cuma tunggal, satu, dan telurnya juga satu. Jadi netasnya benar-benar pure satu. Saya tanpa berpikir panjang, handphone habis saya matikan, langsung saya m-banking. Saya tahu harganya, langsung saya m-banking, langsung saya transfer ke teman saya langsung transfer ke istrinya Mas Budi Seragi. Jadi istri yang punya QQ terdahulu awalnya. Gitu Mas. Terus saya ambil pick 2 saat itu satu letting sama Denjaka posisinya pick 3. Datangnya barengan tuh berarti ya? Barengan. Saya beli 7 player. 7 player. Kalau balak-balak dan Denjaka malah yang pick gitu. Ternyata alhamdulillah yang dari pick ini hokinya yang moncar terus Mas di saya Mas. Gitu sejarahnya Mas. Terus abis setelah katanya tadi pas baru nyampe itu balak-balak posisinya sakit ya? Oh iya. Jadi pada saat saya di Tegal, di situ ada event mobil pada saat itu yang Dori dapat juara 4, Philips juara pertama karena saya nonton langsung. Balak-balak itu ambeien Mas. Ambeien menurut teman-teman senior, salah satunya Koyun bilang, "Mas, ini udah nggak bisa dimainin, mendingan anak QQ-nya dipacak saja." Tapi saya tidak tinggal diam. Pada saat saya bawa ke Bekasi, saya coba pakai obat-obat yang lain. Akhirnya ada salah satu orang saya ngebantuin, dia nyari obat Cina, obat oles. Walaupun harganya alhamdulillah murah sekali, ya kan, obat oles. Keluar Mas seperti biji kelereng 2. Dari situlah penyembuhan
nggak lama, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Dari situ kita latih mas. Dari situ Baru kita start latih ya? Baru start latih. Dari kita latih itu, ya alhamdulillah. Memang dari abis rampas piyik, tadi bicara kita piyik 2, kita start latih abis rampas piyik, malah kerjanya indah mas. Terkenal balak-balak itu lossnya istimewa buat saya, ya, karena kencang sekali loss atasnya. Malah dengan player-player saya yang sudah senior di sini, ya selalu dimakan sama balak-balak itu, gitu mas. Terus berarti di Benoa sendiri balak-balak dulu prestasinya apa aja? Balak-balak sendiri prestasinya nggak ada juara yang istimewa. Ada beberapa kali juara jagungan karena masih di giringan B. Terus di giringan B ada event Mio, dia juara 4 ya mas, karena masih recovery dari dia sakit. Masih recovery dari dia sakit aja sudah menunjukkan prestasinya gitu mas. Tapi walaupun dulu prestasinya belum nggak begitu banyak atau nggak event yang spesial, tapi udah jadi buah bibir ya. Ya, kenapa jadi buah bibir? Karena memang cara mainnya memang bagus. Jadi mungkin kalau sudah juaranya naik ke atas, mungkin nggak ada di kandang sebelah mas, masih di kandang Benoa. Gitu mas sejarahnya mas. Pasti disimpan ya. Benar. Tapi itu juga bukan berarti kenapa burung istimewa kok dijual. Nah itu ceritanya panjang mas. Ya. Cerita panjang. Ya mungkin kalau ada teman saya pada saat itu yang transaksi dengan saya, walaupun ya baru juara 4 Mio, memang harganya lumayan ya mas ya, lumayan. Yang pastinya ratusan juta ya, yang pastinya. Akan tetapi saya udah punya keyakinan ini burung kedepannya jauh lebih baik. Bukannya berarti saya jual burung itu keadaan rusak, tidak. Makanya pada saat saya jual beberapa bulan kemudian langsung dapat mobil mas. Iya. Ya, dan poin di PMKN juara 2. Malah Denjaka sendiri di PMKN peringkat ke-7 karena baru sekali dapat mobil gitu mas. Nah, ada fakta menarik juga nih teman-teman. Ternyata sebelum balak-balak hengkang dari Benoa, dia sudah ada anaknya mas ya? Iya, kebetulan itu saya iseng. Ini burung mau rampas kedua kali, di bulu 2 burung ambrol. Daripada nggak dimainin, saya cobalah. Saya temuin sama betina yang saya suka di sini. Apa tuh mas terahnya? Betinanya? Ya terahnya cucu carok mas. Cucu carok. Dan satu tetesannya, walaupun terahnya itu sekedar cucu carok, tapi satu tetesannya itu pada saat itu burung salah satu terkencang di kandang saya mas. Kecepatannya, responsibelnya, sprintnya, kestabilannya, itu saya suka sekali. Akhirnya saya coba pakai itu, keluarlah yang namanya Domino. Ya alhamdulillah lossnya di atas balak-balak mas. Gitu. Dan kestabilannya di atas balak-balak. Kalau balak-balak masih ada sedikit ngesotnya, kalau ini pakai sendal jepit aja bisa turun burungnya mas. Berarti terahnya tuh masih dipakai di sini ya? Ya alhamdulillah Darahnya. masih kita pakai darah QQ ya, karena itu juga salah satu burung legendaris. Masih kita pakai mas untuk kita crossing ke burung-burung yang lain. Nah, semua player di sini punya terah tersendiri ya? Ya ada terah tersendiri. Jadinya saya player dari sini mayoritas terahnya dari player saya sendiri. Cuma memang ada beberapa terah yang saya ambil dari luar, dari tim lain. Itu untuk sifatnya crossing mas. Karena
mungkin salah satu rezeki ya. Kenapa saya ternak, saya pacak sendiri, kok mayoritas pik-pikan saya sendiri moncer sampai ke atas, Mas. Saya berpikir kenapa nggak saya maksimalkan aja ternakan saya sendiri. Ini bukan berarti lagi promosi loh ya, lagi promosi. Dan itu fakta di lapangan. Alhamdulillahnya memang ada beberapa tim yang berminat dengan harga yang cukup, ya alhamdulillah fantastis, dan bisa di atas harga balak-balak tersebut dan diminati sama tim-tim besar. Salah satunya yaitu itu anakan hasil karya saya sendiri, Mas. Si Domino tadi. Ada lagi. Saya namainnya Delta Force, tapi kemarin pada saat pertandingan saya namain Sanjaya, Mas. Oh. Itu. Dan adik-adiknya semuanya alhamdulillah, Mas. Itu udah ada tawaran fantastis tuh ya? Iya, alhamdulillah. Si Delta Mas. Force ya? Iya, si Delta Force. Kenapa? Ini balik ke pertanyaan yang tadi ya, Baik. yang seleksi pemain player itu. Ya karena Mas emang kepuasan tersendiri ya kalau kita ngelatih dari nol, tahu susahnya itu burung gimana, ngelatih sampai akhirnya juara, itu kepuasan tersendiri buat pemain. Betul. Kan? Tapi memang yang tadi saya bilang itu menciptakan burung dari nol itu bukan suatu hal yang mudah. Akan tetapi mungkin Allah memberi saya jalan. Dan dari hasil saya ternakan sendiri malah saya dimudahkan. Dibandingkan saya beli player yang benar-benar istimewa. Gitu, Mas. Dan keduanya juga kembali ke mental joki. Ya kan, pada saat kita belanja burung mahal, joki ini merasa wah, karena grade-nya sudah beda. Mental juga sudah keganggu secara psikologis. Tapi kalau main di anakan sendiri, walaupun anakan itu hasil kita sendiri dalam tanda kutip istimewa ya, Mas, yang menurut kita bagus lah, menurut orang kita tidak tahu. Menurut kita bagus, joki juga lepas, Mas, mainnya. Kontrolnya lepas, perangnya di lapangan lepas. Jadinya oh ternyata nomor satu itu ketenangan, Mas. Iya, ketenangan. Tapi bukan berarti kita beli player salah. Saya juga kalau misalkan ada player yang lebih baik, kenapa tidak? Kan gitu, Mas. Menggoda ya. Iya. Ada pertanyaan penting nih, klise sih sebenarnya pertanyaannya nih. Siap. Hampir semua saya tanya. Sebenarnya kalau main merpati kolong itu, terah itu penting nggak sih? Menurut saya terah itu penting. Karena yang namanya diunggas itu kembali lagi gen. Nggak beda jauh makhluk hidup, nggak beda jauh dengan manusia. Manusia, contoh Mas punya istri, mohon maaf ya, yang kita lihat kan bebet bobotnya tersebut, ya Mas ya, untuk kita nikahi. Beda kalau yang lain dalam tanda kutip gitu ya, Mas ya. Ya itu sama, diunggas juga gen mempengaruhi. Akan tetapi bukan berarti burung bagus, anakan burung bagus yang sudah juara mobil ketemu anakan yang juara mobil punya anak juara mobil, belum tentu. Itu yang dikatakan kenapa ternak itu susah. Iya, memang walaupun secara materinya ini terah keraton lah ya, ya kan? Tapi tidak menjamin. Itu kembali lagi, Mas, ke proses dan rezeki tangan dingin, Mas. Ya. nggak anak bagus langsung jadi pasti itu burung juara. Belum tentu. Pasti ada proses yang harus dilewatin lagi. Betul. Tapi minimal udah di atas 50% keyakinan kita udah lumayan gitu. Mempersingkat waktu juga. Mempersingkat waktu. Karena kan ya balik ke biaya. Habisnya sama aja dong mau burung terah atau enggak. Betul. Ya itu. Kalau main burungnya mohon maaf mau jadi tim besar, ya biaya SPP-nya
harus lebih tinggi kayaknya. Karena saya main burung, waduh luar biasa ya Mas. Bukan uang kecil buat saya. Dan menurut tim-tim yang lain juga mungkin merasakan. Besar kecilnya kan kita nggak tahu, itu relatif dari kemampuan orang tersebut ya Mas. Karena hobi nggak ada tolak ukurnya juga Iya, kan. unlimited Mas. Unlimited. Nah, kalau pemain player yang ada di benua raya kan saya lihat di A-nya cuma ada 8 ya. Iya betul, di A-nya cuma ada 8. Kenapa tuh? Sedangkan banyak saya lihat teman-teman yang lain playernya banyak tuh. Betul. Burung banyak tidak mempengaruhi juara, ya kan? Akan tetapi burung, kalau saya dari burung 8, tapi untuk mencapai ke puncak juara itu yakin. Kenapa? Kembali lagi, karena saya main burungnya sangat selektif, bukan kuantiti yang banyak. Beda kalau kita mau berbisnis, kuantiti yang banyak. Kan kalau di burung itu saya cari yang kualitas yang terbaik. Makanya kenapa saya minimize atau saya minimalis 8 player, karena ini sudah seleksi saya untuk yang terbaik. Walaupun ada sebelumnya ada player-player saya yang menurut orang bagus, yang diminati, sampai saya jual gitu loh Mas. Bukannya saya mau jual, tapi ada yang minat. Karena yang saya lihat juga ya ada beberapa plus minus. Ya sekarang ini alhamdulillah yang saya pertahankan itu ya player-player terbaik tim saya, insya Allah tim Benoa. Dan hasil produksi sendiri. Ya sebagian hasil produksi sendiri 90%. 90%. Ya. Nah, kayaknya selain Denjaka tuh ada player yang berprestasi lagi tuh sebelumnya tuh. Iya, di sini ada, untuk bicara player ya. Ya. Di sini ada Delta Force yang tadi saya sebut. Di sini juga ada Domino, anak balak-balak. Di sini juga ada adik-adiknya Delta Force yang nggak kalah istimewanya dengan kakaknya, gitu Mas. Jadi biasanya bicara burung anak 5 paling yang istimewa 1, ya kan Mas. Tapi yang saya lihat alhamdulillah kok di saya malah keluar 3 atau keluar 4 hampir merata Mas. Itu yang saya harus syukuri Mas. Jadinya cara terbang dan cara mainnya nggak beda jauh. Itu yang pastinya ada sedikit min plusnya lah. Nah, Delta Force itu terahnya mana Mas? Wah, ini terahnya Saya jadi ngingetin nih. ini terahnya dari player saya sendiri Mas. Dari player saya sendiri. Ya burung jarang juara, tapi kalau di lapangan burung ini agak sedikit fenomenal. Setiap event nasional memang sisa 9 burung, sisa 5 burung, sisa 7 burung dan lain sebagainya. Kenapa nggak sampai di puncak? Ya kembali lagi mungkin itu belum rezeki saya kan, gitu Mas. Itu dari anakan dan player saya sendiri. Dari kita cerita panjang tadi kan tuh emang benua raya ini 90% produksi sendiri. Betul. Dari crossing, ngelatih segala macam sampai jadi dari B ke A. Betul. Ya kan? Mungkin, sampai jadi player. Iya. Siap. Mungkin kalau ada teman-teman yang minat nih bisa hubungin kemana nih Mas Fadli? Bisa langsung hubungi saya Mas. Jadi berapa nomornya Mas? Di 0819 4102 8-nya 3 kali. Ya nanti bisa nego di balik layar lah ya. Silahkan silaturahmi, silahkan. Saya welcome. Karena kalau beli lewat video doang tuh nggak puas ya Mas. Iya, mengenakan lihat live ya Mas. Punya rasa kepuasan tersendiri. Raba sendiri. Iya, nggak beli kucing macem dalam karung. Nah dulu Mas Fadli pas beli burung datang ke lokasi nonton raba
ada yang nonton, ada yang sistem kepercayaan. Ya. Tapi memang kembali lagi, kalau kita salah bergaul main di burung, mau 10 karung pun uang kita pasti habis, Mas. Karena kita harus punya standarisasi. Kita cari burung itu, kalau kita mau beli pasti harus di atasnya burung kita yang udah ada. Iya. Logikanya kan gitu. Buat gantiin. Iya, tapi kalau dari segi kualitas masih di bawah burung kita, ngapain kita harus beli burung tersebut? Setuju ya Mas ya? Setuju. Nah, ini kembali lagi. Akan tetapi banyak teman-teman, saya tidak sebutin siapa, karena semua emosi ego mengikuti, akhirnya beli yang tadi Mas bilang, jadi burungnya banyak, endingnya burungnya nggak terurus. Besoknya jadi koran bekas kan gitu Mas. Nggak fokus ya? Ya, nggak fokus. Kalau saya mungkin dari saya sendiri seperti itu. Kenapa saya harus kasih tahu ke teman-teman? Ya, beli burung harus lebih selektif. Kan ini juga ilmu, karena saya alhamdulillah biaya SPP-nya sudah terlalu banyak di burung ini, gitu kan? Ya bukan uang yang sedikit buat saya, menurut saya uang besar. Akhirnya dari situlah baru saya belajar, mendalami, dan saya juga bukan katanya, dan saya juga hobinya silaturahmi ke tim-tim besar, mau tim itu dimanapun, yang saya kenal, yang saya tahu, saya silaturahmi. Saya mau melihat dia bisa seperti ini, bukan hanya saya ngelihat dari burung yang bagus, akan tetapi apa sih kunci dan poinnya dia bisa sampai di titik puncak gitu Mas. Itu yang harus dipelajari gitu. Jadinya tidak ada suatu hal yang instan, ya kan? Ya semuanya harus mendukung, tim mendukung, pemilik mendukung, kualitas burungnya pun mendukung. Mungkin itu Mas. Jadi faktornya bukan dari satu faktor aja ya? Bukan. Kesuksesan tim itu. Betul. Setuju Mas. Berarti kita recap nih. Emang yang pertama, balak-balak itu lahir di sini. Balak-balak lahir di Pekalongan. Nah, ya. tapi proses Dari latihannya betul di kandang tim benua sini. ini. Betul. Ya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, karena selama ini saya keep Mas. Saya nggak blow up, dan ada beberapa sampai pemiliknya pun minta ke saya, ya kan, mau dikupas tuntas silsilahnya. Bukan silsilah, akan tetapi perjalanannya. Balak-balak bisa sampai di kandang benua itu seperti apa? Mungkin itu Mas. Terus ada fakta lagi, telur anakan balak-balak pertama di benua ini. Betul. Terus Sudah prestasi alhamdulillah. Prestasi. Ya. Udah juara Dan 1 kemarin. Masih dipakai di sini darahnya. Buat teman-teman yang minat tuh, tadi udah dikasih tuh nomor Mas Fadli tuh. Bisa langsung. Iya. Ada banyak terah-terah legenda lah yang dipakai di sini. Iya, karena Jadi, kan dari anak QQ menurut saya sampai saat ini yang sudah sampai di puncak kemenangannya, sampai juara 1 dapat mobil, yaitu kan baru balak-balak ya Mas. Jadinya dari turunan balak-balak itu yang saya crossing, karena ya balak-balaknya sudah bukan di saya lagi gitu. Jadinya ada anakannya yang masih untuk jadi penambah crossing di kandang benua ini. Oke, berarti sekian dulu nih obrolan saya sama Mas Fadli selaku owner dari tim Benoa Raya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Sama-sama. Kita dikasih kesempatan langka nih. Sama-sama. Pertama yang ngeliput Benoa Raya. Ya, kan? itu cetak sejarah Mas. Iya. Iya, cetak sejarah. Dari pertama kali tim Benoa Raya dapat mobil baru, ada beberapa yang mau, alhamdulillah sampai saat ini masih saya hold, masih saya tolak. Emang jodohnya saya nih. Alhamdulillah Mas, itu kembali lagi ke rezeki ya Mas. Iya. Iya. Oke Mas Fadli, Baik. terima kasih banyak. Terima kasih. buat kesempatannya. Mungkin
Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya balik lagi, kita ngobrol banyak lagi tentang dunia merpati kolong lah pokoknya. Siap, terima kasih Terima Mas. kasih banyak. Ya, Oke, saya- sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih.